Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah New Fortuner, di mana Toyota Fortuner terbaru ini merupakan facelift yang sudah hadir di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya facelift biasanya kan kita taunya kebanyakan upgrade-nya kosmetik aja. Tapi yang saya suka dari Fortuner terbaru ini, dia ada satu upgrade yang kaitannya dengan performance, yaitu pada shock. Nah, apalagi kalau kita ngomongin shock ya, itu benar-benar berarti ada satu pengetesan yang bisa saya lakukan, yaitu pengujian off-road-nya nih, kira-kira gimana. Sedikit ngobrol dulu, jadi sekarang ini yang saya gunakan adalah sebuah Toyota Fortuner GR Sport 4x4. Berarti ini adalah varian yang Tetra Drive. Jadi varian yang 4x4 ya, sekarang menggunakan shock monotube. Di mana shock monotube biasanya merupakan shock yang hadir sebagai aftermarket, ukuran lebih besar, baik asnya maupun penampungan olinya di dalam juga lebih banyak, jadi peredamannya lebih baik lagi, dan biasanya kita untuk pakai jarak jauh, shock itu tidak gampang kepanasan olinya yang membuat mobil tuh jadi lemes ya, jadi ngayun banget gitu bantingannya. Itu dia, karena sekarang itu GR Sport ini ada upgrade untuk performanya. Jadi selama beberapa hari kemarin, saya melakukan pengetesan melewati 4 provinsi, 4 terrain ya, atau medan yang berbeda, dan akhirnya selesai sudah di hari ini, tepatnya kita ada di Pantai Parangkusumo di Yogyakarta. Nah, sebelum kita lihat kira-kira gimana pengetesannya, baik on-road maupun off-roadnya, kita coba lihat dulu sekilas apa aja sih yang berubah di New Fortuner ini. New Fortuner kini hadir dengan tampilan eksterior yang baru, seperti misalnya bagian headlamp, grill dan bumper depan, serta bumper belakang. Untuk lampu sennya kini juga sudah model sekuensial. Di varian Tetra Drive, kini menggunakan velg dengan tampilan baru, kaliper rem berwarna merah, dan tentu saja yang paling saya suka, menggunakan shock jenis monotube. Geser ke bagian dalam, aura sportinya makin kerasa. Joknya menggunakan kombinasi leather dan suede dengan stitching merah, termasuk pada bagian setir. Dan kini, New Fortuner juga dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Untuk bagian entertainment, layar depan ukuran 9 inch kini semakin jernih dan dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Puas banget bisa nonton YouTube dari layar belakangnya yang berukuran 11,6 inch. Oke, kita akan mulai pengetesan dari Jakarta. Dan kalau di Jakarta, paling cocok kita test drive-nya adalah on-road-nya, teman-teman. Pertama, saya mau ngomongin dulu untuk posisi duduknya. Posisi duduknya sebenarnya di Fortuner baru, ini nggak ada bedanya ya dengan Fortuner yang sebelumnya. Steeringnya juga sama, dia menggunakan tilt and telescopic, yang mana kalau untuk kebanyakan orang Asia gitu ya, sepertinya cocok aja ya gitu. Posisinya tuh mudah untuk kita dapat yang enak. Tapi kalau kita yang postur tubuhnya itu hampir 180 cm, seperti saya misalnya, mungkin agak sedikit susah untuk bisa ngedapetin posisi setirnya yang enak. Buat saya nih, rasanya tuh kayak teleskopiknya tuh kurang mundur ke belakang. Jadinya kurang mendekat ke saya. Sementara kalau saya coba akalin dengan majuin joknya, yang ada kakinya terlalu nekuk. Itu dia, paling serba salahnya di situ sih ya. Nah, di luar itu yang beda di Fortuner baru, sekarang kan untuk spionnya udah digital nih. Dan dia bisa sekaligus ngerekam juga. Cuma buat kita yang mungkin nggak terbiasa, tetap akan kembali lagi pakai cermin bawaannya. Tapi rasanya sih kalau kita udah cukup beradaptasi dengan spion digitalnya, kayaknya sih enak-enak aja ya pakai kameranya ini. Kemudian teman-teman, berikutnya yang pengen saya sampaikan mengenai pengetesan on-road ini sebenarnya lebih ke arah suspensi atau karakter berkendara menggunakan Fortuner, terutama ya di on-road ya. Banyak yang bilang Fortuner itu limbung. Sebenarnya menurut saya teman-teman, bukan salah dari Fortunernya sih. Kenapa? Karena karakter dari sebuah SUV yang menggunakan leather frame itu cenderung body rollnya akan lebih tinggi ketimbang SUV yang menggunakan monocoque
ataupun jenis-jenis mobil lain yang menggunakan sasis monokok. Ditambah, kalau di Fortuner dengan beberapa mobil SUV leather frame lainnya, ini sekarang tenaga dari turbo dieselnya itu sangat tinggi. Yang mana jadi di satu sisi dengan bodinya yang tinggi, menggunakan leather frame, terus tenaganya juga besar, itu membuat akhirnya si SUV leather frame ini diuji sampai ke titik yang cukup maksimalnya. Terutama kayak misalnya kalau kayak kita gini lagi di tol, atau misalnya di jalur luar kota yang mana kita misalnya banyak menyusul mobilnya dengan kecepatan tinggi, itu benar-benar akan lebih berasa lagi ya karakter sebuah SUV leather frame yang mana body rollnya tinggi. Nah, tapi sebenarnya mobil-mobil leather frame yang lain pun tuh juga sama ya, jadi nggak cuma Fortuner aja. Tapi kenapa sepertinya Fortuner ya, atau misalnya Pajero Sport gitu, yang banyak mendapatkan keluhan mobilnya limbung, karena menurut saya pribadi dua mobil itu memang populasinya banyak ya. Jadi sebenarnya sih juga itu sama juga terjadi di misalnya MU-X atau Terra, tapi ya karena mungkin populasinya tidak sebanyak Fortuner gitu, ya jadinya sepertinya yang banyak keluhan lebih di Fortuner atau di Pajero Sport. Nah, kalau kita ngomongin SUV leather frame yang di kelas atasnya, yang full size, yang lebih luxury seperti misalnya Land Cruiser. Land Cruiser juga sebenarnya limbung juga. Tetap pakai leather frame seperti Fortuner, bahkan bodinya lebih besar lagi. Cuma memang saya lihat karakteristik dari mengemudi Land Cruiser kebanyakan di on-road lebih kalem aja gitu ya kalau saya lihat ya. Jadi tidak terlalu di-push sampai batas maksimal di mana kita bisa merasain body roll-nya yang tinggi gitu. Jadi ya itu dia sebenarnya ya Land Cruiser juga sama, limbung juga kalau kita pakai kecepatan tinggi di on-road ya. Di satu sisi sih emang kalau saya lihat mungkin karakteristik dari pengguna Land Cruiser banyak yang penghobi juga yang mana mungkin lebih bisa kayak menerima ya karakter sebuah SUV leather frame, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kembali lagi ini merupakan sebuah dinamika market ya. Jadi kayak misalnya kita ngomong misalnya Fortuner keluhan limbung, menurut saya sih sangat bisa kita atasi atau ada solusinya. Misalnya kita mau upgrade suspensi ya, shocknya, atau kita upgrade stabilizernya, jadi menggunakan yang aftermarket, itu juga bisa membuat kita mendapatkan body roll yang lebih berkurang lagi atau lebih optimal lagi. Nah, ngomong-ngomong, kalau di Fortuner baru ini, terutama yang Tetra Drive atau 4x4, bedanya adalah dia menggunakan shock monotube. Sementara kalau misalnya Fortuner 4x2 atau yang sebelumnya itu menggunakan twin tube. Secara ukuran bisa lihat perbandingannya, mau shock yang depan ataupun yang belakang, dia ukurannya lebih besar monotube. Jadi simpelnya, shock monotube itu memang justru teknologinya lebih tinggi, dia lebih high performance, di mana dia peredaman guncangannya bisa lebih baik, dan yang kedua, oli yang ada di dalam shocknya bisa lebih stabil. Karena oli itu kalau penggunaannya udah makin jauh atau makin lama, itu oli akan semakin panas. Begitu udah terlalu panas, maka karakteristik dari shock itu akan jadi lembek, jadi gampang mengayun. Jadi mungkin teman-teman yang suka ngerasain pergi jarak jauh, misalnya lewat tol Trans Jawa, begitu udah ratusan kilometer tuh berasa kayak mobil lebih gampang ngayunnya lagi kayak perahu. Nah itu karena shocknya udah panas. Dengan menggunakan shock monotube, dia itu peredaman panasnya ya di oli itu lebih baik lagi. Jadi kurang lebih sih ya Fortuner baru dengan menggunakan shock monotube ini ibarat kita ya Fortuner standar terus kita upgrade menggunakan shock performance atau shock aftermarket gitu ya, yang ukurannya lebih besar dan jenisnya juga berubah dari twin tube ke monotube. Oke, sekarang kita sudah berpindah ke Jawa Barat untuk test drive off-road di Bebatuan. Kalau melewati medan batu gini, kurang lebih kita langsung bisa merasakan ya kenyamanan dari suspensinya. Tapi sebenarnya di luar dari kenyamanan, sebenarnya keandalan untuk digunakan off-roadnya juga sangat bisa diuji di medan bebatuan seperti ini. Kalau menggunakan shock yang jenisnya monotube seperti di
Fortuner yang sekarang ini, dia itu karakternya memang lebih firm ya, lebih stiff. Tapi sebenarnya jatuhnya jadi plus minus juga. Mungkin stiffnya itu membuat kita kalau jalan pelan itu jadinya tetap berasa lebih kerasnya ketimbang kalau kita agak digas gitu ya teman-teman ya. Ini kayak kita lewatin sungai sini dengan kondisi kecepatan yang tidak terlalu kencang, dia terasa sekali lebih kerasnya si suspensi. Tapi poin plusnya adalah kalau kita ngelatih medan-medan seperti ini dengan suspensi yang karakternya lebih firm, itu ngebuat ground clearance-nya itu tidak gampang berubah. Karena kalau kita ngomongin di medan off-road, di mana suspensinya terlalu empuk, biasanya dia ground clearance-nya jadi akan mudah berubah, di mana empuknya itu membuat mobil tuh jadi gampang ground clearance-nya sangat berkurang saat kita misalnya melewati lubang dan sejenisnya. Nah, berikutnya saya ingin ngebahas untuk sistem power steering-nya. Jadi Fortuner sampai tahun 2024 itu masih menggunakan power steering yang jenisnya konvensional ya, yaitu menggunakan sistem hidrolik. Kalau untuk harian mungkin kurang nyaman dibandingkan mobil-mobil modern lain yang sudah menggunakan EPS ya, atau electric power steering, karena lebih ringan, jadi lebih nyaman juga. Tapi kalau pakai sistem konvensional gini ya, hidrolik gini, enaknya dia adalah lebih handal, lebih badak, dan juga di satu sisi untuk perawatannya lebih nggak se-complicated yang sudah electric power steering, teman-teman. Nah, sementara kalau kaitannya untuk off-road, kita juga bisa mendapatkan kehandalannya itu supaya mobil lebih bisa minim yang namanya trouble, apalagi kalau udah off-roadnya yang lewat kubangan lumpur ataupun lewat sungai seperti ini. Jadi wajar ya kalau sampai sekarang banyak SUV leather frame yang masih menggunakan power steering dengan hidrolik. Bahkan Land Cruiser 300 pun itu juga masih menggunakan sistem hidrolik. Karena mungkin ya itu dia, dengan DNA-nya di mana dia nggak cuma untuk kemewahan dan kenyamanan di on-road, tapi juga untuk keandalan di off-road, makanya sekelas Land Cruiser pun tetap menggunakan sebuah power steering hidrolik ya. Ya, walaupun banyak juga sekarang SUV-SUV yang high-end yang udah electric power steering, tapi ya memang mereka udah mengurangi DNA off-road-nya ya, lebih banyak untuk orientasi on-road-nya. Jadi ya wajar-wajar saja. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, saya pengen ngetes salah satu fitur yang saya suka dari Fortuner. Ini sebenarnya dari yang sebelumnya udah ada ya, yaitu diff lock atau differential locker. Jadi diff lock ini dia fungsinya untuk mengunci putaran roda dari yang kanan dan juga yang kiri supaya berbarengan muternya. Karena tanpa diff lock, normalnya itu kita begitu off-road ketemu jalur yang sampai rodanya ngangkat itu akan ngebuat si traksi di kendaraan jadi hilang ya, karena rodanya itu yang berputar justru yang minim traksi atau yang sedang ngangkat ke udara gitu. Jadi dengan pakai locker kurang lebih dia traksinya bisa maksimal karena tetap konstan tuh putaran roda kanan dan juga kiri. Nah ini sekarang terakhir saya ngelewatin ada satu jalur yang mana lubangnya cukup dalam di sungai ini. Jadi saya melewati tengah-tengahnya ya. Saya lewati perlahan di sini, jangan sampai kepleset. Ini walaupun sebenarnya pakai Fortuner standar pun juga masih bisa, tapi memang bukan jalur yang saya rekomen untuk dicoba seperti ini ya. Oke, kita akan coba naikin di sini, naik ke atas. Cukup licin. Saya sepertinya kepleset jadi harus mundur dulu. Oke. Naikin di sini. Oke, ini tanpa locker dulu. Nah, di posisi ini mulai berasa nih yang namanya kehilangan traksi karena mobilnya itu
tenaganya lari ke roda yang ngangkat nih, yang kiri belakang ini nih. Tuh, nggak bisa maju lagi. Jadi begitu saya coba pakai locker, kita nyalain dulu di sini. Begitu dia udah aktif, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut di sini. Iya, langsung bisa naik. Wah, wah, oke. Wah, ternyata sedikit kena di bagian kanannya sasisnya. Karena nggak pakai leather frame, benar-benar badak ya. Jadi benar-benar lebih tenang buat ngelewatin medan-medan off-road yang ekstrim. Sekarang kita berpindah ke Jawa Tengah untuk pengetesan di tanah. Kalau sebelumnya di Jawa Barat kita ngetes di batu dengan slow speed, di sini kita akan melakukan pengetesan dengan kecepatan medium dan juga high. Asik banget nih areanya. Jadi begitu ketemu trek kayak gini teman-teman, justru suspensinya semakin banyak bicara. Ya, terutama di shock monotube-nya ya. Karena begitu kita udah kena kecepatan yang medium atau bahkan high speed di kondisi seperti ini, rasanya makin enak lagi nih. Makin baru ketahuan rasanya sebuah suspensi monotube. Iya. Wah, ada lumpurnya juga. Jadi teman-teman, dengan suspensi monotube kita coba lewatin jalan yang boleh dibilang sangat bergelombang dengan kecepatan yang lebih digas lagi, itu ngebuat si handlingnya lebih kepegang lagi ketimbang kita menggunakan shock yang jenisnya twin tube atau kebanyakan shock yang ada di mobil standar. Kalau twin tube gini kan emang banyaknya itu di shock-shock aftermarket ya. Makanya kalau kita ngomong misalnya mobil 4x4 yang mau di-upgrade performa suspensinya, biasanya diganti tuh menggunakan shock yang jenisnya monotube. Dia AC lebih gede, penampungan buat olinya juga lebih banyak, jadi nggak gampang overheat ya. Ini jalurnya yang kita lewatin di sini ada yang adventure juga. Saya juga cukup penasaran sebenarnya. Kita cobain aja kira-kira bisa nggak nih. Wah, asik banget nih. Oke, kita akan mengulang sekali lagi nih. Asik banget nih treknya. Dan ngomong-ngomong trek seperti ini, sebenarnya saya jadi inget AXCR ya. Apalagi tahun lalu, di mana yang juara satunya itu menggunakan sebuah Fortuner. Ya, walaupun mungkin suspensinya udah speknya untuk balap, tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin ya bodinya, sasisnya, steeringnya, bahkan mesinnya ya kurang lebih ya sama dengan standar yang hari ini saya pakai. Wih, asik banget turunannya di sini. Wah, asik. Dan memang sih teman-teman, kayak misalnya kita ngelihat sebuah Fortuner gitu ya, bisa handal dipakai di AXCR, dipakai buat balap yang boleh dibilang jaraknya sangat panjang dengan kondisi yang ekstrim dan kecepatan tinggi. Itu ya bukan untuk berarti kita bawanya juga seperti itu ya, tapi minimal ngasih kita kayak keyakinan, peace of mind, kayak ngasih confident ke kita kalau wah, mobil Fortuner yang kita gunakan harian itu di luar sana dipakai buat balap Asia Cross Country Rally aja handal banget gitu. Gimana kalau kita yang hanya pakainya harian di kota. Dan buat kita yang pakai kerja dengan kondisi yang jalannya juga apa ya, boleh dibilang rusak parah pun juga ya, kita tahu kita bisa dapat confidence-nya. Asik banget sih. Wah. Hihi. Dan terakhir kita berpindah ke Yogyakarta untuk pengetesan di pasir. Dan nggak ada yang lebih cocok lagi untuk kita ngerasain kehandalan mesinnya selain nyobain di pasir yang sangat lembek seperti ini di kondisi siang yang sangat terik ini. Ini persis jam 12 siang teman-teman. Ini berasa banget ya gimana si mesin kira-kira keandalannya dalam ngelewatin pasir yang lembek
Karena pasir itu salah satu medan off-road yang emang paling nyiksa mesin, yang paling bikin mesin gampang panas. Apalagi kondisi siang dan kita cobain nanjak seperti ini. Wah, oke. Ini tekanan anginnya, tekanan angin standarnya teman-teman, nggak saya kurangin sama sekali. Karena di sini emang saya pengen lebih ngetes mesinnya ya, fokus di mesin. Oke, kita coba lewat sini dulu. Nah, jadi kalau ngomongin mesin, di Fortuner yang baru, ini kan pakai mesin 28. 1 GD FTV, kurang lebih berarti turbo dieselnya itu 2800 cc. Nah, kalau dibandingkan sama mesin Fortuner yang 24 atau yang 2 GD FTV, sebenarnya selisihnya itu sekitaran 50 HP lebih besar di yang 28 ini. Tapi, memang kalau kita ngomongin karakternya, itu hampir sama, dimana karakternya lebih berasanya atau padatnya itu di RPM bawah ke tengah, dan itu berarti kalau misalnya kita pakai buat off-road di medan pasir yang lembek seperti ini, itu lebih kerasa benefitnya atau manfaatnya mesin diesel yang RPM bawahnya dan tengahnya lebih padat. Apalagi kalau misalnya udah ketemu tanjakan seperti ini ya. Ini saya nanjak, walaupun dibantu momentum di 2500 RPM, ini berasa effortless-nya banget nih. Wah, dan jalur yang ada di daerah Gumuk Pasir ini bener-bener bikin saya rasanya sedang ikutan rally China gitu ya, atau rally di Timur Tengah di sebuah kejuaraan rally raid. Wah, asik banget. Nah, dan yang terakhir teman-teman, saya akan turun di lautan pasir luas ini untuk menanjak yang cukup panjang dengan pasir yang sangat lembek di sini. Oke. Wah, asik sih ya, asik banget. Ya, oke teman-teman, selesai sudah nih kita untuk test drive-nya. Kurang lebih 600 km, 4 provinsi dari mulai start di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan finish di Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Kondisi jadi seperti ini setelah melewati berbagai macam medan off-road, bebatuan di sungai, kemudian kemarin lewat daerah yang ada pertambangannya di daerah Jawa Tengah, dan terakhir ini kita melewati daerah pasir di sekitar Parangtritis. Jadi overall teman-teman, saya ngeliatnya sih facelift kedua dari Fortuner ini ya, atau facelift yang 2024 dengan tampang seperti Legender ini, saya pribadi sih lebih suka ya. Tapi sebenarnya yang lebih suka bukan karena tampangnya atau desainnya yang menurut saya lebih menarik seperti yang kita udah ketahui duluan di Thailand, yaitu Fortuner Legender, tapi juga karena ada peningkatan performa, apalagi kalau kaitannya dengan off-road. Jadi setelah nyobain, mau itu di bebatuan, slow speed, terus di tanah, medium speed, high speed, dan juga di pasir, medium dan high speed juga, ternyata memang bukan gimmick ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu tuh kira-kira alasannya kenapa, atau biar harganya nggak terlalu tinggi, atau gimana. Yang pasti sih, kalau saya, karena emang udah seneng banget dengan kendaraan 4x4, menurut saya New Fortuner yang varian GR Sport 4x4 ini bisa menjadi satu pilihan yang menarik dengan harganya yang ternyata nggak terlalu jauh beda dengan yang sebelum facelift. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Yang pasti puas banget, hitung-hitung sambil jalan-jalan, sambil liburan juga, selagi melakukan pengetesan on-road dan off-road dari New Fortuner 4x4 GR Sport ini. Terima kasih untuk kalian semua, sehat-sehat, dan kita akan ketemu lagi di video JJ Logi yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.